Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita masih membahas tentang trigonometri. Nah, untuk sebabnya itu adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu merupakan relasi antara fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Relasi, kalau di sini relasi itu dilambangkan pakai relasi sama dengan, ya. Kemudian kebenaran dari suatu relasi tersebut itu disebut identitas. Lah, tahu dari mana kebenarannya? Lah, kebenarannya itu kita ketahui setelah kita membuktikannya. Jadi kita perlu membuktikan kebenaran dari identitas trigonometri. Oke, contohnya identitas trigonometri. Di sini contohnya saya beri tiga. Yang pertama, cos alfa plus tan alfa dikali sin alfa itu sama dengan secant alfa. Nah, di sini terdapat hubungan antara fungsi trigonometri. Di situ ada cos alfa, ada tan alfa, ada sin alfa, ada secant alfa. Di situ dihubungkan pakai tanda atau relasi sama dengan. Kemudian contoh kedua di situ ada tan kuadrat theta kali sin kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta minus sin kuadrat theta. Di situ tan kuadrat theta itu artinya adalah tan theta dikuadratkan, sama seperti log, ya. Kalau log A dikuadratkan itu berarti kan tulisannya log kuadrat A. Jadi untuk trigonometri penulisan kuadrat sama. Jadi kalau tan theta dikuadratkan itu artinya penulisannya tan kuadrat theta, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, di situ saya punya contoh yang ketiga. Secant beta minus tan beta itu sama dengan akar 1 minus sin beta per 1 plus sin beta. Oke. Di sini kita sudah punya tiga identitas trigonometri. Nah, benar atau tidaknya kita belum tahu karena kita belum membuktikan. Nah, jadi kalau namanya identitas pasti benar, ya. Cuma buktinya bagaimana, seperti itu. Oke, sebelum kita membuktikan, kita perlu tahu identitas dasar dari trigonometri. Sebelumnya kita sudah punya bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Tan alfa sama dengan sin per cos. Kemudian cosec itu kebalikan dari sin, berarti 1 per sin. Cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Terus ada secant kebalikan dari cos, berarti sec alfa sama dengan 1 per cos alfa. Dan yang terakhir cot alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. 4 identitas dasar ini sudah kita ketahui. Kemudian ada tiga lagi. Nah, yang pertama itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian ada 1 plus cot kuadrat alfa itu sama dengan cosec kuadrat alfa. Dan yang terakhir tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan secant kuadrat alfa. Identitas dasar trigonometri ini penting untuk kita hafalkan untuk membuktikan identitas-identitas trigonometri yang lain, seperti tiga identitas pertama tadi yang saya berikan di contoh. Itu kita untuk membuktikannya kita perlu pakai 7 identitas dasar ini. Apakah identitas dasar ini perlu dibuktikan? Ya, perlu dibuktikan. Nah, kalau yang 4 ini saya kira tidak ada masalah. Nah, yang 3 ini buktinya bagaimana? Nah, oke, agar video ini tidak terlalu panjang, bukti dari tiga identitas yang ini, identitas dasar ini, sudah kita tuliskan pada aplikasi. Bisa kalian buka di aplikasinya. Nah, pada aplikasi tersebut sudah terbukti bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, kemudian mengakibatkan 1 plus cot kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa, dan tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Itu adalah bukti untuk ketiga identitas dasar ini. Nah, setelah kita tahu identitas dasar trigonometri, kita bisa membuktikan beberapa identitas dari trigonometri. Nah, contohnya kita akan membuktikan tiga contoh di awal tadi. Kita akan buktikan.
Yang pertama, buktikan bahwa cos alfa tambah tan alfa kali sin alfa sama dengan sekan alfa. Kita buktikan yang pertama dulu. Contoh pertama tadi. Oke, kita tahu bahwa tan itu sin per cos. Nah, jadi di sini ada tan alfa, ini nanti kita ganti sin per cos. Jadi tan alfa ini diganti sin alfa per cos alfa. Jadi cosnya tetap, sinnya tetap, tannya kita ubah jadi sin per cos. Setelah itu sin kali sin itu menjadi sin kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi di sini tidak ada penyebut, kita penyebutnya satu, berarti kita jadikan cos penyebutnya. Jadi cos kuadrat per cos itu hasilnya cos. Nah, setelah itu kita jumlahkan, penyebutnya kita tulis satu saja. Jadi cos sin kuadrat tambah cos kuadrat per cos. Terus ingat identitas dasarnya, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, berarti ini menjadi 1 per cos. 1 per cos itu apa? 1 per cos itu adalah sekan. Nah, berarti ini sama dengan sekan. Nah, maka sudah terbukti bahwa cos alfa tambah tan alfa kali sin alfa itu sama dengan sekan alfa. Sudah terbukti. Kemudian bagaimana untuk contoh kedua? Untuk contoh kedua, tan kuadrat theta dikali sin kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta minus sin kuadrat theta. Kita buktikan dulu. Kita tahu di identitas dasar itu ada tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Di sini nanti tan kuadrat alfanya kita ganti. Nah, jadi tan kuadrat alfanya kita ganti menjadi sekan kuadrat minus 1. Nah, ini satunya ke sini gitu ya. Nah, jadi tan kuadrat kali sin kuadrat, tan kuadratnya kita ganti sekan kuadrat minus 1. Jadi sekan kuadrat minus 1 dikali sin kuadrat. Sin kuadratnya tetap. Kemudian sekan itu sama dengan 1 per cos. Berarti kalau sekan kuadrat menjadi 1 per cos kuadrat. 1 per cos kuadrat. Setelah itu kita distribusikan. Sin-nya dikalikan ke sini, sin-nya dikalikan ke sini. Nah, jadi sin kuadrat dikalikan 1 per cos kuadrat menjadi sin kuadrat per cos kuadrat. Sin kuadrat dikalikan 1 menjadi sin kuadrat. Setelah itu kita samakan sin per cos ini menjadi tan kuadrat gitu ya. Jadi tan itu kan sin per cos, berarti sin kuadrat per cos kuadrat menjadi tan kuadrat. Nah, sudah. Kita sudah membuktikan tan kuadrat theta kali sin kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta minus sin kuadrat theta. Terbukti. Kemudian contoh yang ketiga, kita membuktikan contoh yang ketiga. Sekan beta minus tan beta sama dengan akar 1 minus sin beta per 1 plus sin beta. Sekan beta minus tan beta sama dengan, kita tahu kalau sekan itu 1 per cos, tan itu sin per cos. Berarti sekan beta itu 1 per cos beta, tan beta itu sin beta per cos beta. Karena ini sudah sama penyebutnya, berarti 1 minus sin beta per, penyebutnya sudah sama, kita tulis satu saja, cos beta. Kemudian karena di soal atau yang di relasi ini ada akar ya, kita munculkan akar. Kita munculkan akar, berarti yang ini kita kuadratkan. Nah, jadi dikuadratkan tapi di akar. Ini untuk memunculkan akar saja. Kemudian kuadratnya ini kita masukkan ke pembilang dan ke penyebut. Jadi 1 min sin beta dikuadratkan, cosnya juga dikuadratkan. 1 min sin beta kuadrat, cos beta kuadrat atau cos kuadrat beta. Nah, 1 min sin beta kuadrat menjadi 1 min sin beta dikali 1 min sin beta. Jadi kuadratnya dijabarkan. Terus cos kuadrat beta jadi apa? Cos kuadrat beta, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat itu sama dengan
1 minus sin kuadrat. Nah, berarti cos kuadrat beta itu 1 minus sin kuadrat beta. Jadi cos kuadrat beta menjadi 1 min sin kuadrat beta dari identitas dasar. Kemudian ingat aljabar. Aljabarnya A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat minus AB plus AB minus B kuadrat. Nah, distributif menjadi A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Oke, ini bentuk aljabar yang sering keluar, jadi perlu kalian ingat ya. Saya kodai. Oke, jadi di sini bentuknya 1 minus sin kuadrat beta. Nah, 1 ini bisa kita tulis menjadi 1 kuadrat. Nah, jadi 1 kuadrat minus sin kuadrat. Bentuknya jadi A kuadrat minus B kuadrat. A-nya 1, B-nya sin. Nah, berarti A plus B, A min B. Berarti 1 plus sin, 1 minus sin. Nah, 1 plus sin beta, 1 minus sin beta. Itu cara memfaktorkannya. 1 min sin beta, 1 min sin beta. Nah, berarti sudah sama ya. Nah, bisa kita hilangkan. Bentuknya menjadi akar 1 min sin beta per akar akar 1 min sin beta per 1 plus sin beta. Sudah terbukti bahwa sin beta minus tan beta itu sama dengan akar 1 min sin beta per 1 plus sin beta. Terbukti. Oke, sudah kita buktikan 3 identitas trigonometri menggunakan identitas dasar trigonometri. Di situ ada 7 ya. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kemudian cosec alfa itu 1 per sin alfa, kemudian secant alfa itu 1 per cos alfa, kemudian ada cot alfa itu 1 per tan alfa, kemudian sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1, dan seterusnya. 7 identitas dasar perlu kita hafalkan untuk membuktikan identitas trigonometri yang lain. Oke, kita coba satu soal lagi. Jika diketahui sin X dikali cos X sama dengan 2 per 5, di mana X-nya lancip itu artinya sinnya positif, cosnya juga positif, karena sudut lancip itu kuadran 1, di kuadran 1 semua nilai trigonometri selalu bernilai positif. Ditanyakan sin kuadrat X minus cos kuadrat X sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Oke, kita ingat lagi A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini sin kuadrat minus cos kuadrat, A kuadrat minus B kuadrat. Berarti A-nya sin X, B-nya juga B-nya cos X. Berarti bentuknya sin X plus cos X dikali sin X minus cos X. Dari mana? Dari bentuk aljabar yang di sini. Oke. Kita hanya tahu nilai sin X dikali cos X sama dengan 2 per 5. Kalau gitu sin X ditambah cos X berapa? Sin X dikurangi cos X berapa? Nah, kita cari dulu. Kita cari dulu yang pertama sin X ditambah cos X. Dari mana? Oke, dari bentuk yang ini. A plus B kuadrat sama dengan A plus B, A plus B. Oke, jadi nanti A plus B kuadrat, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2 AB. Ini kita distribusikan. Nah, kemudian kita terapkan pada trigonometri. Sin kuadrat ditambah cos sin X ditambah cos X dikuadratkan itu menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ya. Jadi A plus B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi di sini 2 sin X cos X sama dengan 2 per 5 dari soal. 1 ini 5 per 5, kita samakan penyebutnya, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, berarti hasilnya 9 per 5. Karena ini kuadrat, jadi sin plus cos, sin X plus cos X sama dengan akar 9 per 5. Selalu bernilai positif. Kenapa? Karena sinnya positif, cosnya positif. Positif ditambah positif hasilnya positif. Berarti akarnya ini tidak perlu kita tambahi plus minus karena dia selalu bernilai positif. Jadi sin X plus cos X sama dengan akar 9 per 5. Kita tulis di sini.
sin X plus cos X nya akar 9/5. Kita sekarang cari sin X minus cos X. Dari bentuk aljabar yang minus, nah, A min B kuadrat sama dengan A min B kali A min B, bentuknya menjadi A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB. Bedanya cuma di tanda. Nah, kalau A plus B kuadrat di sini plus 2AB, kalau A min B kuadrat menjadi minus 2AB. Caranya sama seperti tadi, sin X minus cos X kuadrat. Nah, yang membedakan di tanda minus. Kita masukkan sin kuadrat tambah cos kuadrat itu satu, identitas dasar. Kemudian sin X cos X itu menjadi 2/5. Hasilnya 5/5 minus 4/5 menjadi 1/5. Sama seperti tadi. Nah, jadi sin X minus cos X itu menjadi plus minus akar 1/5. Kenapa kok plus minus? Nah, karena di sini sinnya positif, cosnya positif. Positif dikurangi positif, kita tidak menjamin selalu positif, jadi kadang bisa minus. Contohnya 3 minus 5, 3 nya positif, 5 nya positif, tapi kalau 3 dikurangi 5 hasilnya negatif. Nah, jadi tidak menjamin kalau positif dikurangi positif selalu positif. Oke, jadi kita perlu plus minus ini. Kita masukkan ke sini, sin X kurangi cos X menjadi plus minus akar 1/5. Kita operasikan, nah, menjadi plus minus 9 kali 1 9, 5 kali 5 25. Akar 9 3, akar 25 itu 5, menjadi plus minus 3/5. Oke, jadi sin kuadrat X minus cos kuadrat X sama dengan plus 3 atau minus 5, atau plus minus plus 3/5 atau minus 3/5, atau plus minus 3/5. Oke, saya kira itu untuk identitas dasar trigonometri. Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Oke, sambil kalian kerjakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.